أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء dan kami menurunkan Al-Quran itu dari dalam Al-Quran itu sesuatu yang menjadi syifaun. Kemarin sudah kita bahas bersama ya tentang syifa. Apa itu? Obat penawar. Penawar bagi syifa bagi 5 fisudur. Ya, bagi penyakit yang ada di dalam hati. Jadi syifa'u 5 fisudur. Kalau gitu sekarang kita pelajari bersama. Kira-kira apa yang ada yang menjadi penyakit di dalam hati itu? Tentu banyak sekali. Karena penyakit manusia itu kalau penyakitnya adalah penyakit ruhani, seringnya tidak bisa terdeteksi oleh diri sendiri. Perlu dokter ruhani juga. Gitu kan? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Quran itu memang hadir sebagai obat, lalu kita juga di alam bawah sadar kita menyadari bahwa kita punya banyak penyakit, lalu kita tidak suka dengan Quran itu ya berarti sudah jelas keliru gitu kan. Kan gitu. Jadi kalau kita ternyata tidak suka terhadap Quran, itu artinya kita tidak suka dengan apa yang ditampilkan oleh Al-Quran. Gitu. Nah, kalau kita misalnya bersama-sama berkaca ya, manusia ini kan banyak menyadari apapun namanya, bagaimana itu kan penyakit ya. Nah, sekarang sebelum saya sebutkan menurut Quran apa saja penyakit itu, ayo sekarang kita coba telusuri oleh kita sendiri, wes. Oleh kita sendiri. Kira-kira penyakit apa saja di dalam yang sering menghinggap di diri kita, penyakit yang kata Quran datang itu sebagai obat. Kira-kira apa aja penyakitnya itu? Silakan. Sombong, Gus. Sombong. Apalagi? Cinta dunia, Gus. Malas. Gus. Silakan. Apalagi? Sombong, cinta dunia, apalagi? Iri, dengki, pelit, malas. Lihat caranya. Memarah. Lihat ke dalam diri sendiri dulu aja. Lihat ke dalam diri sendiri. Apa sih penyakit-penyakit yang sampean sadari sering menjadi penghalang, sering menjadi penghambat, atau menjadi pengendor semangat dan derap gerak langkah kita mengabdi kepada Allah. Apa saja kira-kira? Penyakit apa? Diri sendiri aja, nggak usah lihat orang lain. Kira. Iri, Gus. Oke, iri. Apalagi? Malas. Malas apa ini? Malas segalanya, malas untuk berbuat baik, Gus. Malas. Coba kita semua buka bersama ya, bahwa memang di dalam hati manusia itu sering ada penyakit. Itu Quran yang mengatakan itu ya. Quran juga.
Di Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Shadaqallahul adzim. Ya, ada penyakit itu jelas. Memang nanti kalau itu kan disampaikan di situ. Penyakit itu ada dalam hati manusia. Tapi nanti kalau manusia tidak berobat itu apa? Tidak mau dengar keterangan, tidak mau dengar penjelasan, tidak mau dikasih resep, ya bertambah penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahu maradha. Dalam hatinya itu sudah ada penyakit, tapi kalau kemudian dia tidak taat, tidak mau mendengar nasihat resep dokter, ya nanti akan bertambah penyakitnya itu. Banyak penyakit dulur ya, seperti yang sampean sudah sampaikan tadi, mulai dari malas, sombong, iri, macam-macam, hubud dunya. Ya, termasuk diantaranya nanti ayat yang sedang kita bahas ini. Misalnya penyakit kikir. Misalnya penyakit suka berkeluh kesah. Ya kan, suka ngeluh, itu kan penyakit. Al-Ma'arij ayat 19. Ayo gantian. Gus. Yang ini. Siapa duluan? Izin Gus. Monggo. Al-Ma'arij nggih. Nggih. Ayat 19. Ayat 19. Nggih. Terus. Nyari saya baca dulu ya. Oh Ya, iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh, kesah, lagi kikir. Shadaqallahul adzim. Nah, itu ada dua tuh ketemu penyakit. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Gitu. Idza massahu, kan itu ada itu dalam ayat lain misalnya. Idza massahu saru, kan itu jazua. Idza massahu khairun manu'a. Kan gitu ada itu. Dalam surat Al-Ma'arij itulah, yaitu terus-terusannya. Nah, ayat yang 20 gantian monggo. Tadi Bu Mesti sudah ketemu mungkin. Tadi yang dibaca buku Malah ayat 19. Nah, ayat yang 20. Maaf Gus, yang lain aja nih enggak. Ya. Susah. Oh, lanjut yang gantian yang lain biar juga sama-sama baca. Dan Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, itu pertama tadi pelit. Yang ayat 20. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Ayat 21. Ayo, gantian. Izin Gus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Shadaqallahul adzim. Itu pelit. Nah, penyakit lagi tuh. Gitu. Jadi manusia memang begitu. Apa ya? Sebagai makhluk yang kisu memang. Terus kemarin yang sudah kita pelajari ya,
bahwa tabiat manusia itu memang suka begitu. Pertama, gigir, pelit. Nah, ada lagi penyakit lagi yang suka tergesa-gesa. Tidak sabar ya. Kalau tergesa-gesa berarti tidak sabar. Bukannya Penyakit itu tabiat, Gus. ya penyakit. Oh, Oh, penyakit. ada orang yang enggak begitu, Wak. Rasa Artinya was-was. bisa dihilangkan itu penyakit itu. Jadi orang yang tergesa-gesa, tidak sabar. Nah, itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat gesa-gesa. Nah, itu manusia itu. Ya, ada banyak lagi penyakit-penyakit di dalam hati. Nah, Quran datang sebagai obat. Ada penyakit sombong, ada penyakit riya, dan sebagainya. Datang sebagai obat. Ayat 82 ini dikuatkan oleh surat Yunus ayat 57. Monggo dibuka. Kalau penyakit-penyakitnya nanti sampean cari sendiri. Yang menegaskan bahwa surat Yunus ayat 57 ini, kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa Quran memang datang itu syifa'u lima fis sudur. Sebagai penawar obat yang ada penyakit di dalam hati. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang beriman. Wa la yazidu zalimina illa khasara, dan tidak akan menambah Quran itu bagi orang zalim itu kecuali malah kerugian. Rugi dengerin ngaji, rugi ikut jamaah, itu rugi. Jadi di satu sisi Quran itu malah sebagai obat, sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi orang beriman, tapi bagi orang yang zalim malah sebagai sesuatu yang merugikan. Tidak enak, tidak nyaman, tidak cocok dengan nafsu. Ya itulah dua sisi sudut pandang. Barangnya sama, apa? Quran. Tetapi buat dua orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah itu. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada bina'a bijanibihi. Dan ketika kami anugerahkan nikmat, ya, ketika kami anugerahkan nikmat, mereka berpaling dengan sombong. Wa idza massau syarru kana ya'usa, tapi begitu kita beri mereka ujian musibah, berputus asa. Nah itu penyakit juga tuh. Begitu diuji dikit aja udah nangis, udah lewer. Itu asiknya kita sebagai perintis. Begitu dibully dikit nangis. Ini apa ini? Ya, jadi benar-benar kita ini harus menyadari apapun yang ada di sekeliling kita itu adalah ujian dari Allah. Tapi untuk benar-benar menyadarkan diri bahwa itu ujian, nah ini yang tidak semua orang bisa. Sehingga saya mengajak dulur-dulur semua untuk menyadari ini. Ketika diberi Allah kelapangan rezeki maupun nikmat, ya jangan kemudian sombong berfoya-foya, lupa diri. Ketika diberi Allah ujian berupa sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu, ya jangan putus asa. Tetap tawakal, bangkit lagi, gitu loh. Itu yang dimaui Allah. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia itu bahwa setiap sesuatu masing-masing itu
akan bekerja menurut keadaannya. Maksudnya apa? Ya setiap orang punya jalan cerita masing-masing, jalan hidup masing-masing. Ya, kadang kita memang terlalu egois dengan memaksakan orang lain seperti gitu aja nggak mampu, loh ya beda toh ya. Kadang kita itu sering kali egois. Sesuatu itu akan berjalan menurut keadaannya. Maksudnya apa? Sampean dan saya sering sampaikan itu ya. Kita yang diwajibkan Allah yang sama itu adalah bekerja keras. Yang diwajibkan Allah yang sama, wajib bareng seragam, nggak boleh beda. Itu adalah perintah kerja keras. Tentang nanti hasilnya, ada yang dikasih 1.050.000, ada yang kasih 100 juta. Sudah itu syakilatihi itu. Menurut keadaannya masing-masing. Kenapa sampean dikasih 10.000? Ya karena sampean mampunya di mata Allah 10.000. Kenapa ada yang dikasih 100.000? Ya menurut Allah itu mampunya dia dikasih 100.000. Tapi ada yang kasih 1 miliar, Gus. Tapi ternyata dia nggak taat sama Allah lah. Ya memang itu. Berarti dia memang meminta sesuatu yang dari Allah apa yang dia tidak istijrat samanya. Dia diulu-ulu tuh. Kan ada itu ayat yang menyatakan dan kami berikan kelebihan kenikmatan duniawi kepada mereka itu justru nanti untuk menambah siksanya. Ada yang begitu. Gitu. Nah, kullu ya'malu ala syakilatihi ini mendorong kita untuk bersikap tawakal, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita tanpa banyak protes. Kewajiban kita adalah ikhtiar dengan sekuat tenaga dalam hal apapun ini, di dalam hal dakwah, di dalam hal ibadah, di dalam hal sedekah, di dalam hal tarbiyah, di dalam hal muamalah, apapun. Kewajiban kita adalah apa? Bekerja dengan keras. Persoalan hasilnya itu sesuai dengan harapan kita atau tidak, nah itu sudah serahkan Allah. Ini qul katakanlah kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan Tuhanmu lah yang lebih tahu siapa yang lebih mendapat petunjuk, lebih terpimpin jalan hidupnya. Ya masing-masing. Misalnya Nabi Muhammad itu enggak kurang-kurang loh ya, mendakwai Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Rasulullah juga mendakwai paman maupun Khalid bin Walid dan seterusnya. Tapi ketika hasilnya berbeda, Abu Jahal tidak mau, Abu Lahab tidak mau, meskipun Abu Sufyan terpaksa akhirnya mau ketika Fathul Mekah. Ternyata untuk Abi Thalib yang sangat menyayangi dan disayangi Nabi, juga tidak berhasil. Ya sudah, serahkan Allah. Itu yang mau dimaksud Allah. Allah tahu siapa yang paling mendapat petunjuk. Ternyata Umar berhasil, alhamdulillah. Khalid bin Walid juga berhasil. Itu menunjukkan bahwa domain hidayah itu hanya ada di Allah SWT. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu urusannya Tuhanku. Aku enggak berhak apa-apa. Itu urusan Tuhanku, urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena manusia itu tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit loh. Jadi sampean sakit sehebat apapun, nggak usah merasa bahwa kita itu hebat. Sudah hafal Quran sekalipun, sudah hafal hadis sekalipun, sudah sangat menguasai ilmu-ilmu nahwu, sorof, batik, bayan, balaghah, mantik, ma'ani, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih,
asbabul nuzul, semua asbabul wurud semuanya sama udah hafal tentang sirah semuanya. Jangan pikir terus sudah pasti benar di dalam semua hal. Enggak. Enggak. Ya, jadi bahkan Nabi Muhammad SAW dulu pernah bersabda gini. Ketika dalam bab itu di Lu'lu'al Marjan tentang bab hakim ya. Nah, sekarang kita ini register gini. Marjan ya. Jadi di situ dijelaskan kalau ada dua orang berselisih lalu aku memberi keputusan kepada seorang di antara mereka. Misalnya keputusan itu karena yang satu itu hebat di dalam bicara, kemudian artinya di dalam mengungkapkan argumen, mungkin dia bohong atau kemudian ternyata aku memberikan putusan benar kepada dia, tapi kalau itu ternyata salah hanya karena dia pintar ngomong, maka seperti aku memberikan bara api kepada dia. Apakah dia akan pakai atau tidak itu terserah dia. Menunjukkan betapa Rasulullah pun sangat mampu, sangat hati-hati menjaga diri dari keputusan-keputusan yang keliru. Padahal Rasulullah itu loh. Sebegitunya beliau itu menjaga diri. Jangan sampai keliru. Lah kok kita kemudian hanya karena ilmu kita yang ya kita menganggap diri kita hebat karena sudah hafal Quran, sudah viral, sudah ini kok terus mengatakan ini pasti benar, ini pasti benar. Ya repot. Kenapa? Karena bahkan seorang dokter yang paling ahli sekalipun ketika ada pasien datang itu pasti memberikan peluang adanya dissenting opinion. Apa itu dissenting opinion? Pendapat yang berbeda. Dan itu yang harus kita biasakan. Kita biasakan dalam kehidupan kita supaya kita tidak jumawa, tidak sombong. Itu, ya. Jadi Allah tidak memberi ilmu kecuali sedikit. Bahkan dalam hal ilmu eksakta misalnya tentang astronomi, jangan jauh-jauh sampai ke Mars dulu. Gini aja, bumi ini kan hampir lebih dari 75% itu kan air ya. Diliputi oleh air. Bumi ini. Manusia itu ternyata dari lautan itu belum ada 30% yang sudah dijelajahi atau dieksplor oleh manusia. Lautan itu. Lautan di bumi ini loh, nggak usah jauh-jauh ke Mars. Bumi ini loh, lautannya itu belum ada 30% yang sudah dijelajahi manusia. Artinya masih 70% lebih yang manusia tidak tahu apa-apa. Ya kan? Sudah secanggih apa misalnya ilmu tentang biologi, tentang bioteknologi, tentang ginekologi, tentang astronomi, tentang macam-macam. Tapi baru sangat sedikit. Jangankan membuat sel sperma. Jangankan kok membuat sistem tubuh. Jauh, masih jauh manusia itu. Tapi kadang sombongnya itu yang nggak ketulungan. Nah, makanya kita bukan berarti meremehkan ilmu-ilmu, tapi kita tetap sebanyak dan setinggi apapun ilmu, pertama jangan terlalu melangit seolah-olah tidak pernah salah. Yang kedua juga ayo tetap membumi supaya Allah memberikan ilmu tambahan dan juga amal tambahan. Wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu itu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Kata Allah gitu ancamannya. Kok melete-melete manusia itu? Jangankan mereka yang ilmunya juga cuma sebentar sedikit. Ini misalnya Quran itu aja ilmu yang paling tinggi itu kalau kami mau kami lenyapkan bisa kok Muhammad gitu. Itu. Jadi benar-benar warning dari Allah kepada kita supaya tersadar
bahwa kita tidak boleh terlalu melete karena ilmu atau berhala ilmu. Ya, ayo kita menjadi filosofi padi atau filosofi kelapa atau filosofi pisang, di mana semuanya menggambarkan tentang kemanfaatan dan kerendah hatian. Ilmu yang paling baik adalah ilmu dan manfaat yang baik itu untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Silakan. Apa? Mas Surbajar mau tanya apa? Oh, kepanjang. Lagi di pasar kambing, Mas. Silakan Pak Sebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan beliau Gus Ngoli tadi, berarti apapun itu keadaan seseorang, walaupun sudah mengaji, walaupun sudah apapun yang disampaikan oleh para ulama umpamakan, kalau memang ketetapannya memang takdirnya tidak umpama memang tidak akan menjadi orang yang baik lah umpamakan. Berarti ya memang ketetapan Allah seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi, seperti Abu Jahal umpamakan, Abu Lahab. Nah, semuanya kan sama-sama disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi mereka kan tidak seperti ini seperti ini, kita usaha saya begitu, Gus. Jadi gini Pak Suhaimi, memang orang itu tergantung terhadap apa yang sudah ditakdirkan. Persoalannya kita tidak boleh bicara takdir, karena memang takdir itu baru kita ketahui setelah berakhir. Nah, selama dalam proses, kita hanya boleh mengimani takdir, tapi tidak boleh meraba-raba takdir. Kita hanya boleh mengikhtiari proses. Mengikhtiari proses, karena takdir itu sama dengan ruh, sama dengan tentang kiamat, itu domainnya Allah. Dan kita hanya diperintahkan untuk apa? Berupaya. Berupaya saja. Sudah, sambil husnudon kepada Allah. Dan juga sambil minta dijauhkan dari takdir buruk. Waqina syarroma qadait. Makanya dalam doa kunut itu kan ada begitu. Waqina syarroma qadait. Ya Allah, jagalah, lindungilah, jauhkan aku dari takdir buruk. Itu doanya. Nah, kemudian ikhtiarnya gimana? Ya kita ikhtiar supaya tidak tergolong orang-orang yang akan berakhir buruk. Abu Jahal, Abu Lahab kan punya kesempatan untuk berikhtiar dengan cara berpikir logis, berpikir adil. Tapi dia tidak mau kan? Berarti takdir itu bukan karena Allah menakdir dia, ya, karena memang dia sendiri. Makanya laha makasabat wa 'alaiha maktasabat dalam surat Al-Baqarah itu. Baginya apa yang dia upayakan dan baginya dia apa yang dia usahakan. Manusia itu berdiri sendiri, diberi Allah gitu loh. Kehendak dan kemudian upaya, diberi kesempatan. Surat Ar-Ra'd ayat 11, Pak. Mas Syaibi, itu kan jelas ya, tegas tuh. Jadi buka tuh, tapi saya bacakan aja biar cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, keadaan disebut suatu kaum sampai dia sendiri, orang itu sendiri, kaum itu sendiri merubah nasib atau keadaannya. Pengen pertaniannya berhasil, terus di rumah aja nggak pernah ke sawah, nggak pernah nyirami, nggak pernah apa, terus ngomong nanti kalau takdirnya panen lah panen, kalau takdirnya jelek meskipun saya upayakan ya jelek.
terus di rumah aja nggak kemana-mana. Ya rusak beneran, terus rusak terus baru bilang memang takdir, ya keliru. Gitu maksud saya. Jadi itulah perimbangan antara kita diperintah Allah untuk mengimani satu di antara rukun iman itu percaya takdir, itu begitu. Demikian pula ketika kita melihat sebaliknya, ketika ada misalnya Abu Thalib sudah diupayakan sedemikian rupa, lalu kemudian Allah ternyata tidak memberi, nah, itu berarti kita percaya takdirnya begini. Nabi Muhammad nangis meskipun itu. Pada saat mendengar kengototan Abu Thalib untuk tidak mau bersyahadat, nangis. Tapi dalam tangisan itu, iman tentang takdir muncul. Ya sudah, akhirnya tawakal gitu. Sesuatu yang sudah tidak bisa diupayakan lagi. Nabi Ibrahim saya rasa juga menangis ketika kemudian sudah diputusi Allah, bapakmu si Azar itu tidak bisa, sudah, dia sudah orang kafir, kamu tidak bisa lagi menolong dia. Ya sudah, ketika Nabi Ibrahim diberi begitu, tawakal. Nah kita kan tidak diberitahu begitu, sehingga urusan kita ya ikhtiar terus tanpa henti, sampai ajal menjemput, baik yang kita upayakan maupun kita sendiri. Itu. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa begini ya, kalau kita lihat ayat-ayat ini tadi, kita bisa dapat minimal 3 pelajaran. Pertama adalah tentang syifa, bahwa Quran ini sebagai obat dan rahmat untuk orang beriman. Yang kedua, berarti memang tergantung sudut pandang hati kita. Kalau kita memang beriman, pasti melihat Quran itu sebagai rahmat, petunjuk, hidayah, pemisah hak dan batil, sebagai obat dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang zalim itu apa sih ya? Peteng hatinya, gelap, tidak mau denger. Ya, obat yang kayak Quran ini malah dilepeh, dimuntahin, tidak mau denger, ngapain, rugi kalau saya dapat pelajaran ngaji di situ. Kan gitu. Yang keempat, kita juga dapat pelajaran bahwa ada penyakit-penyakit hati manusia, misalnya tidak bisa bersyukur, tentang kikir, tentang tergesa-gesa, tentang suka berputus asa, penyakit riak, bohong, macam-macam penyakitnya itu. Maka katakan yang kelima, kita bicara tentang takdir ya. Takdir, tapi bukan untuk kita utak-atik dalamnya, hanya sebagai kita ketahui dan kita imani bahwa sesuatu itu, seseorang itu akan berjalan hidupnya sesuai keadaannya. Ini mudah-mudahan juga membuat kita makin tawakal kepada Allah. Ya, yang keenam, kita dapat pelajaran bahwa ilmu kita itu dikit, gak usah sok-sokan, gak usah sombong, baik dalam ilmu agama, ilmu umum, ilmu apapun. Ayo merunduk ya, merunduk. Yang ketujuh, bahwa semua itu milik Allah. Bahkan seandainya mau pun Allah bisa melenyapkan Quran itu, kata Allah. Jadi itu bukan karya manusia itu otentik miliknya Allah SWT. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah hari Ahad, semangat, kok sudah Ahad lagi gitu ya. Wafat hari-hari sekarang ini ya. Artinya kalau hari-hari juga cepat, berarti berkurangnya umur kita juga cepat nih. Kayaknya tidak ada kata lain kecuali kita berlomba. Fastabiqul khairat. Berlomba dengan siapa? Pertama dengan diri sendiri. Berlomba dengan siapa ya? Dengan waktu. Karena waktu kita memang tidak berjalan mundur tapi maju ya. Mudah-mudahan berkah maradatillah kita diberikan Allah. Kesehatan semuanya ilah. Amin Allahumma sholli wa sallim barik Allah. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wa sallim sallallahu. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد الحسدين من الجن في شيء ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة في عدد القدر الامطار وبدورك الاجر وتدرم المكار بفقائنا اللهم افرغ لنا الصبر والصبر لمن نفع من الكافرين اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بك من شر نفسي شر شيطان شركي أعوذ بالله من سوء البلاء والوباء درك الشقاء والقضاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وعلى آله وصحبه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alwana imam.